Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Para pendengar yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan untuk membaca salah satu karya tulis kami yang berjudul Berbahagialah dengan Menikah. Dan pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita sudah memasuki di pertemuan yang kedua, di mana pada pertemuan yang pertama kemarin kita sudah membahas tentang sedikit motivasi bagi para pemuda atau orang-orang yang ingin menikah untuk segera menikah. Karena apa? Karena kita itu diciptakan saling berpasangan. Maka carilah pasangan kita. Dan tidak hanya kita, ternyata semua yang hidup di dunia ini, ya, alam semesta ini, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, semuanya berpasang-pasangan, ya. Seperti halnya malam dengan siang, kemudian daratan dengan lautan, matahari dengan rembulan, dan yang lainnya. Untuk lebih jelasnya, bisa disimak kembali materi yang telah kami sampaikan di pertemuan yang telah lalu. Baik para pendengar yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menganjurkan serta memotivasi kaum muslimin untuk menikah. Hal ini telah disebutkan banyak dalam ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ialah firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'." Maka nikahkanlah wanita-wanita lain yang kalian senangi. Masna wa thulatha wa ruba'. 2, 3 atau 4. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. Namun, jika kalian takut tidak bisa berbuat adil, tidak mampu untuk berbuat adil kepada 4 istri kalian, maka nikahilah seorang wanita saja atau budak-budak yang kalian miliki. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ketiga. Dalil lain yang menyebutkan atau yang memotivasi kaum muslimin untuk menikah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kalian. Bayangkan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan apa? Untuk menikahkan, ya, para wali untuk menikahkan anak-anak mereka. Wa ankihu al-ayama, nikahkanlah para jomblo, nikahkanlah orang-orang yang masih sendirian di antara kalian. Ya. Dan siapa saja? Dan orang-orang yang memang layak untuk menikah dari hamba-hamba sahaya kalian, baik dari laki-laki maupun perempuan. Al-Quran Surat An-Nur ayat 32. Begitu pula dalam hadis, dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali riwayat yang memotivasi kita, ya, kaum muslimin dan muslimat untuk segera menikah. Di antaranya ialah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj." Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu untuk menikah, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji. Karena sesungguhnya dengan menikah itu akan lebih menundukkan pandangan dan lebih kemaluan. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum. Dan barang siapa yang masih belum mampu untuk menikah, maka hendaklah dia berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena sesungguhnya puasa itu adalah
suatu ibadah, suatu hal yang bisa mencegah hawa nafsu dan mengendalikannya. Ya, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah. Setelah menyimak firman Allah Subhanahu wa taala dan juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita berusaha mempraktekkan sunnah yang mulia ini. Jangan sampai ada pikiran dalam benak kita untuk tidak menikah. Jangan sampai kita membenci sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini. Barang siapa yang membenci pernikahan, maka dia akan mendapat ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak akan menganggap dia sebagai umatnya. Pernah suatu ketika ada 3 orang sahabat radhiyallahu anhum datang bertanya kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang peribadahan beliau. Setelah diterangkan, masing-masing dari mereka ingin meningkatkan ibadah mereka. Ya, salah seorang dari mereka berkata, "Sungguh, aku akan berpuasa sepanjang tahun tanpa putus, tidak berbuka." Ya. Jadi dia pengen puasa terus supaya apa? Ibadahnya itu meningkat katanya. Kemudian yang lain mengatakan, "Adapun diriku, aku akan menunaikan sholat malam selama-lamanya, tidak tidur." Ya, jadi sholat malam terus. Ya, tanpa memperhatikan hak-hak tubuhnya yang lain. Nah, kemudian orang yang lain, yang berikutnya, yang ketiga mengatakan, "Adapun diriku, maka sungguh aku akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah selama-lamanya." Jadi ini adalah 3 orang yang katanya dalam tanda kutip ingin meningkatkan ibadah mereka. Yang pertama, ingin berpuasa selama-lamanya. Yang kedua, ingin sholat malam selama-lamanya. Yang ketiga, tidak akan mendekati wanita dan tidak mau menikah untuk selama-lamanya. Nah, ketika hal itu terdengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun langsung keluar. Seraya bersabda, "Antumul ladzina qultum kada wa kada." Benarkah bahwasanya kalian telah mengatakan begini dan begini? "Ama wallahi inni lakhsyakum lillahi wa atqakum lah." Demi Allah, sesungguhnya akulah yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepadanya di antara kalian. "Walakinni asumu wa uftiru wa usalli wa arkudu wa atazawwajun nisaa." Meskipun demikian, meskipun aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang paling takut di antara kalian dan orang yang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, namun aku juga berpuasa lalu berbuka. Ya, aku salat malam dan aku juga tidur istirahat. Dan aku juga orang yang menikahi wanita. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Maka barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, ia bukanlah termasuk dari golonganku. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah. Dalam riwayat lain juga disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "An-nikahu min sunnati, faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni." Menikah adalah sunnahku. Barang siapa yang tidak mau melaksanakan sunnahku, maka dia bukan termasuk dari golonganku. "Wa tazawwaju fa inni mukatsirun bikumul umam." Oleh karena itu menikahlah kalian, karena sesungguhnya aku sangat bangga dengan banyaknya jumlah kalian di hadapan seluruh umat nanti di hari kiamat. "Wa man kana dza taulin falyankih wa man lam yajid fa alaihi bis-siyami fa inna as-sauma lahu wija." Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, barang siapa di antara kalian memiliki kemampuan untuk menikah, maka menikahlah. Dan barang siapa yang belum mampu untuk menikah, hendaklah dia berpuasa. Karena apa? Karena puasa itu adalah perisai bagi dirinya
dari berbagai macam syahwat yang mengganggu jiwanya. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah dari Aisyah radhiyallahu anha, dan hadis ini dinyatakan sahih li ghairihi oleh Syekhul Albani rahimahullahu taala. Jadi ini yang bisa kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.